guys, balik lagi di Berak Bola dan pastinya kita masih di segmen apa sih Ge? Saya di segmen balik lagi ya di Sok Ngerti Bola. Bener, sok ngerti bola. Karena kita di sini hanya ngomongin bola dan nggak tahu apa yang kita omongin. Dan kita sok tahu abis itu. Iya, kita sok tahu aja nih hari ini kita juga mau bahas si Mbappe ya, Mbappe Ya. sama MU MU nih. nih. Katanya mau ganti pelatih tapi kita belum tahu juga nih siapa yang akan digantikan. Yang akan Ya, menjadi pelatih pelatihnya. MU selanjutnya. Kalau gitu kita dari Berita pertama nih apa nih? Kita Mbappe dulu kali ya, Mbappe yang dulu. kemarin nih lagi break internasional, terus mereka ketemu sama kompatriotnya Ya, Paul Pogba. di timnas ya. Ya di timnas lagi latihan, nah tiba-tiba nih si Pogba ngomong apa sih itu sebenarnya? Nanya apa kabar? Oh, apa kabarnya gitu ya? Apa kabar? Apa kabar? Terus gimana tuh? Terus tiba-tiba katanya Mbappe muak gitu Wah, katanya. gila. Ya udah kalau gitu nih kita kasih tahu dulu infonya kira-kira latar belakangnya seperti apa sih yang bakalan kita mau ceritain ke kalian semua. Oke, kalau gitu gue bacain aja ya. Nah, nih ada sebuah percakapan nih antara Paul Pogba dan Kylian Mbappe di pemusatan latihan timnas Prancis yang jadi perhatian. Nah, Mbappe tampaknya nih bilang sudah muak di kedua pemain itu, si Pogba dan Mbappe, nah kini sedang menjalani pemusatan latihan di Clairefontaine menjelang dua laga uji coba yang akan dihadapi Le Bleu, yakni lawan Pantai Gading dan Afrika Selatan. Nah, dalam pemusatan latihan itu sebuah video memperlihatkan momen Mbappe disambut oleh Pogba yang kemudian bertanya bagaimana kondisinya saat ini, ya sih ya. Nanya kabar gitu awalnya Iya, ya. Nah, nanya ya kabar. masih kontak kalian Mbappe dengan kontrak Mbappe dan PSG akan segera habis nih musim ini. Dan sejauh ini si Mbappe belum ada kontrak baru nih buat sama PSG ya. Dalam beberapa waktu terakhir Mbappe sudah santer dihubungkan dengan Real Madrid. Tapi menurut lo gimana sih Dik? Kelanjutannya si Mbappe ke Madrid sejauh ini? Lucu juga nih ya. Hmm. Ceritanya yang sebelum kita kilas balik kemarin Madrid lawan PSG kan Ya. di Champion. Waktu leg pertama Madrid kalah kan. Ya, Kalahnya 1-0 1-0 golnya Mbappe. Nah itu kan katanya udah santer berita Mbappe mau ke Madrid. Hmm. Terus tiba-tiba pas pada saat PSG lawan Madrid, Madrid mainnya bertahan. Ya. Terus katanya Mbappe agak ilfeel sih katanya Sama Madrid. cara permainan Real Cara Madrid. permainan Madrid. Dan dia nggak mau sebenarnya ke Real Iya, Madrid. dia nggak mau katanya kalau mainnya kayak gitu ya kayak tim papan tengah juga jadinya kan. Sama aja. Dia merasanya. Nah. Makanya. Dan mungkin ini juga sih ya, maksudnya kalau mau main bertahan gitu, sebenarnya laga kan sekarang Liga Champion udah nggak ada gol tandang, Iya, gol nggak ada kandang kan. Iya. Dan sebenarnya banyak orang yang bilang gol tandang, tidak adanya gol tandang itu tidak menyurutkan sebuah klub itu bermain bertahan kan. Nah. Tapi kalau kita lihat banyak juga kok yang main Iya, bertahan juga. malah kebalik nggak kalau ngurang menurut juga. gua, malah kebalik karena kalau ada gol tandang kandang, mereka jadi semangat mencuri gol di kandang musuh kan. Iya, tapi ini ya udahlah, Iya, 1-0 kalau ini ya kan- udahlah, terus bisa balas di. Iya kayak itu Liverpool aja lawan Inter Milan. Dia nggak mau nyerang waktu leg kedua di kandang sendiri, Kalah kan akhirnya. kalah dan tapi katanya kalahnya di saat yang tepat kalau Klopp bilang. Tapi ya kalau misalnya itu ya beda cerita ya, kalau misalnya gue lihat pertandingan antara Inter lawan Liverpool itu di leg pertama mainnya emang saling menyerang juga ya. Iya. Inter juga nyerang juga Iya, sama Internya nyerang, Liverpool. Liverpoolnya juga Juga nyerang. Nah, di pertandingan ini luar biasa juga sih, pertandingan di leg kedua itu luar biasa juga sebenarnya Inter Iya, juga mainnya. Internya luar biasa tapi Liverpoolnya nggak mau Iya, nyerang karena dia udah menang. Nah Udah itu. udah nyantai aja kan. Itu sebenarnya sih. Nah. Dan kalau misalnya kita ngomongin masalah kontrak ya, kalau kita lihat emang kontrak apa sih namanya kalau yang transfer direktur olahraga bukan sih? Iya, direktur olahraganya Nah. Leonardo. Nah, Leonardo juga ini bobrok juga nih sebenarnya kalau Iya. kita lihat nih ya. Masa ya dia emang apa sih Leonardo kayak manajemennya PSG juga kayak nggak ngerti untuk apa transfer gitu ya. Maksudnya apa ya? Manajemen PSG itu cuma nyediain duit aja. Iya, maksud gue pemain dengan bagus banget sekarang udah ada Mbappe, ini Iya. Neymar segala macam, Donnarumma, Wijnaldum. Tapi mereka juga belum mampu untuk lolos ke babak selanjutnya Selanjutnya gitu nih ya. ya 16 besar gugur kan di Liga Gugur. Champion. Mungkin itu juga yang bikin Mbappe jadi males ya. Tim udah bertabur bintang, Udah bertabur bintang kan? tapi kok masih begini-begini aja gitu kan. Iya, pelatih udah gonta-ganti Iya, terus. berarti udah gonta-ganti. Ribut lagi Leonardo Iya. sama Tuchel, inget gak lu? Iya. Masa direktur olahraga ribut sama pelatihnya masalah transfer ya? Iya. Nah, dia bilang juga waktu itu Tuchel juga pernah bilang, gue baca di mana gitu ya. Dia di PSG saat itu kayak gue kayak politikus, gue harus
dia harus ke pemain lah, dia harus ke presidennya lah, Iya, dia harus nyari ini Jadi dukungan. dia harus yang aktif mencari dukungan ya. Iya, dia bilang kalau gue waktu di PSG tuh gue kayak politisi, gue harus Iya. nyari dukungan kesana kesini. Itu jadi lucu juga gitu. Harusnya ya? malah klub yang mendukung pelatih gitu kan. Iya, malah ribut antara direktur olahraga sama pelatihnya, kan lucu ya. Mungkin karena klubnya tuh menganggap wah kita punya banyak duit nih. Ya udah nih mau berapapun kita kasih, jadinya nggak terkontrol si klubnya ini. Iya, nggak terlalu kontrol. Ya mungkin Mbappe juga udah Muak juga ya. iya sama klubnya mungkin karena nggak terkontrol ini klubnya. Tapi menurut lo kira-kira next bakal ke Real Madrid atau ke Liga Inggris nih? Kalau menurut rumor ya sih ke Real Madrid, tapi kalau yang kemarin dia agak males dengan permainan Real Madrid itu lucu juga, apalagi kemarin Madrid habis dibantai 4-0 sama Barcelona. Iya. Padahal Barcelona lagi ancur-ancuran kan, kita tahu kan. Oh mungkin juga dia bilang muak itu, dia baru kalah kemarin kan. Iya, dia kalah juga 3-0. PSG lawan 3-0 kan, Iya. gue muak, gue udah main bagus tapi Iya. gitu juga cara mainnya, udahlah gue muak gitu kalau maksudnya. Iya. Cuma kita nggak tahu nih ya. Tapi sama ini dia juga belum, kontrak baru juga belum. Iya, dia nggak mau tanda Selesai tangan. kan? Nah, Nggak mau. sampai dikasih cek kosong pun suruh isi sendiri, dia nggak tanda tangan juga. Kalau gue sejak kosong mau isi aja. Iya. Iya, di lucunya ya Mbappe itu kalau nggak salah itu nomor 2 paling tinggi gajinya kan di Liga Perancis. Udah Prancis ya. Iya, dia cuma kalah sama Neymar. Ya tapi sih sebagai pemain muda ya, Mbappe masih muda, masih ini ya buat apa ya kalau misalnya cuma jago cuma di Prancis doang. Iya, mungkin dia mau Cari Melambang gelar buana, lain ya iya. kan, gelar lain apalagi di awal musim kan sebenarnya kan PSG kan mengincar banget Liga Champions. Liga Champions. Setelah berhasil merekrut Messi, kan. Messi, Donnarumma, Wijnaldum ya. Wijnaldum, Tapi 5 pemain begitu-begini baru itu. aja. Tapi begitu-begitu aja prestasinya sama aja, nggak ada bedanya sama ya, nggak ada musim lalu. bedanya. Sempat ya tapi ya di sempat final Sampai kayaknya. final. Final ya? Sempat masuk final dong. Oh iya lupa. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu 2019 ya. Iya. Tapi serunya kalau Liga Champions tuh inget gak lu yang cuma 1 pertandingan doang di Portugal tuh? Oh Itu iya, bukan seru ya? itu. Udah itu masa 20 menit dah kuat-kuatan Iya. stamina deh itu. Tapi baik lagi FIFA kan nggak mau rugi ya. Iya, nggak mau rugi. Makanya sekarang tuh main away goal. Gila jadi kemana-mana ya bahas Iya, Mbappe jadi bahasnya melebar. melebar. Oke, nih udah berapa menit sih nih? 7 menit. Gila dulu main juga nih ya. Yaudah kalau gitu tadi Mbappe ya. Ya, ini baru bahas Mbappe ya. Abis ini kita akan membahas MU nih. Sekarang kita mau bahas MU tapi masih ada sangkut pautnya juga nih sama pelatihnya Ya, PSG pelatihnya ya. PSG. Mauricio Pochettino yang digadang-gadang nih akan masuk ke dalam kandidat pelatihnya Manchester United Nah, untuk itu musim dia. depan. Nah, nih si Gerard mau bacain nih kira-kira nih Nah, backgroundnya backgroundnya tuh begini beritanya nih. gimana sih? Ya. Dilansir dari Sky Sports, MU telah menetapkan 4 nama kandidat untuk menjadi pelatih bagi timnya Cristiano Ronaldo saat ini. Nah, kandidatnya itu ada 4. Iya. Mauricio Pochettino, Ah, ada Luis Enrique, Enrique ya. ada Erik ten Hag, dan Mungkin Erick Thohir. yang terakhir tuh Julian Lopetegui. Lopetegui. Nah, di antara 4 ini yang 2 paling atas itu adalah Erik ten Hag Erik ten dan Hag. Pochettino. Pochettino. Selain itu sebenarnya sempat dihubungkan tuh Thomas Tuchel. Tapi Dia nggak mau kan, dia menolak Ah, kan dari awal kan. menolak. Nah, kabarnya pengumuman ini akan diumumkan tuh akhir bulan ini, minggu depan berarti Iya, ya. minggu depan kan. Nah, jadi Kita tungguin aja nih. gimana nih 4 ini menurut lo? Kalau gue sih ya, dari pandangan gue sendiri ya, kalau gue sih lebih menjagokan Erik ten Hag sih ya. Iya sih, gue juga sebenarnya permainan tuh paling bagus tuh Erik ten Hag. Erik ten Hag. Tapi dia membangun Ajax saja itu lama. Lama, nggak cepet. Kayaknya kalau MU tuh nggak mau lama, Dia maunya instan. instan. Kelihatan kok. Ah, Kayak Jose Mourinho aja padahal dia bagus. Iya, Apa sih yang ngasih trofi selain Mourinho. Sir Alex Ferguson? iya. Cuma Mourinho doang. Cuma Mourinho doang. 3 lah gitu Iya. satu musim. Piala FA ya? Apa sih? European League, Europa League, eh, Carling sama FA bukan sih? FA ya, gue nggak tahu satu lagi sih. Satu lagi tuh. Iya. Oh, ini Community Shield. Community Shield. Nah, Community iya. Shield. Nah, Tetap aja dipecat ya, udah apa ya 3. dipecat? Nah, ya Erik ten Hag. Dia emang masih, dan dia juga dapat dukungan juga dari CEO Aya kan, si Ya, Van der Sar yang Van der Sar. mantan Pemain MU pemain juga. MU juga. Ya otomatis kalau misalnya dia mau cabut ke Manchester United, kemungkinan besar sih masih bisa. Ya masih bisa. Dan kontraknya juga tahun depan habis kan. Habis. Tinggal 1 tahun lagi. Secara prestasi juga kita lihat juga
sekarang gimana sih bisa dalam 3 musim ya? Dia 3 musim masih kayak 3 musim ya. Ya pokoknya dia bisa mengawinkan dua gelar lah ya. Udah tahun 2019 2020 dia bisa ngawinkan gelar apa Liga Belanda sama Eredivisie. Di tahun 2 tahun selanjutnya nih musim ini kalau misalnya bisa lagi 2020 2021 kayaknya deh. Nah, itu kalau misalnya bisa ngawinin juga tuh 2 gelar. Nah, musim ini dia juga masih ada tuh gelarnya ada tuh. Kesempatan masih. Kemarin menang kan? Ya, 3-2 tuh lawan Feyenoord. Nah, semoga ini masih bisa lolos ini, masih ada peluang. Tapi sayangnya kemarin Liga Champions dia kalah dari Benfica padahal nyerang terus ya. Padahal nyerang terus. Padahal nyerang terus tapi ya sayang sekali DW Fortuna tidak memihak pada Ajax Amsterdam. Dan bagusnya nih dia tuh pemain yang biasa aja bisa bagus bingung. Sebastian Haller. Iya dulu di WSM ancur-ancuran. Di WSM ancur-ancuran, sekarang bagusnya top skor Liga Champions. 12 gol loh. Iya, terus strikernya dia si mantan pemain Southampton. Bagus. Siapa sih? Udahlah itu ya. Iya, itu bagusnya minta ampun, top skornya Liga Belanda. Oh gitu dia. Iya. Sebastian Haller ya? Bukan, si strikernya nih. Iya lupa. Dulu di Southampton tuh ya biasa aja. Ya mungkin dia bisa mengubah. Iya. Apalagi dia pemain dari Inggris kan. Ziyech tadinya bagus banget kan, terus pindah ke Chelsea dia dapat Anthony sekarang. Anthony juga bagus. Cara permainan sama ya. Iya, bagusnya minta ampun Anthony itu. Masih ada David Neres. David Neres. Siapa sih? David Neres sekarang kayak gitu di kemarin Spartak Moskow. Iya kan, makanya kemarin masih ada David Neres. Terus kemarin juga dia masih ada si pemain MU siapa? Yang mana? Lupa gue. Yang back apa? Terang. Lupa gue. Iya pokoknya itu Erik ten Hag secara kan dia dari awal kan di Bayern Munchen 2 tuh ya. Bayern Munchen 2 terus dia ke Belanda Utrecht. Di Utrecht prestasinya bagus akhirnya direkrut ke Ajax Amsterdam. Nah, kemarin hari Senin kayaknya dia sudah ke Manchester udah wawancara dulu dia wawancara. Nah, kalau gue liat si Mauricio Pochettino kan yang kandidat keduanya. Ya lihat sendiri aja dengan pemain-pemain PSG yang segitu mega bintangnya dia tidak bisa membawa lolos. Tapi iya, kayaknya dia nggak bisa mengontrol ruang ganti. Itu yang menjadi masalah. Pochettino itu sebenarnya kalau menurut gue ya di Tottenham itu dia bagus banget. Sebelumnya di Southampton dia juga bagus. Waktu bisa final juga kan, sempat final juga kan dulu kan. Nah di Southampton di Tottenham itu dia cikal bakalnya si Son dan Harry Kane jadi sekarang duet termaut Liga Inggris dan kan. Dirteknya juga bagus. Iya. Itu. Sekarang kan Dirteknya dari Juventus nih. Yang dicela-cela mula Coach Justin. Iya. Masalah transfer ya, padahal si Conte ke Tottenham ngerasa anjir gua kayak Juve dulu nih prestasi gua nih. Ternyata ujung-ujungnya malah dijual-jual. Iya. Heran gue. Nah terus apa lagi ya, Luis Enrique. Dia sebenarnya sih kan dia pernah bilang dia bakalan bawa Spanyol dulu nih untuk Piala Dunia Qatar nanti. Setelah kan dia kan gagal kemarin di Euro kan. Gagal. Terus di Barca juga nggak terlalu bagus kan prestasinya. Tapi di Barca itu sih dia bagus sih. Dia tetap dapat juara. Dan dia itu golnya itu lebih bagus daripada zamannya Pep Guardiola. Oh gitu ya? Karena itu yang zamannya Suarez kan. Suarez, Neymar sama Messi itu zamannya si Luis Enrique. Oh ya, terus kan pokoknya dibilang dia pokoknya gue mau bawa Spanyol dulu lah buat berprestasi di Piala Dunia Qatar nanti. Otomatis kan udah tuh gugur tuh. Nah kalau kita lihat satu lagi sih Julian Lopetegui. Nah, Lopetegui ini aja udah di Madrid cuma 3 bulan. Dan jadi salah satu pelatih terburuk di Real Madrid gitu kan. Terus tapi ya sebuah prestasi sih sekarang musim ini kan di bawah Sevilla ke peringkat 2 kan. Sevillanya bagus. Sevilla bagus. Nah itu sih yang masih ya gue sih kalau Lopetegui sebagai fans MU kalau Lopetegui sih enggak lah menurut gue lah. Kalau pelatih yang nggak bisa menghandle pemain-pemain bintang tuh emang agak susah kalau di tim besar kayaknya. Nah, semoga aja yang penting sih kalau bagi fans MU ya Maguire disampingkan dulu. Tapi si Rafa Rangnick udah bilang musim depan gue bakalan ngebuang si Harry Maguire. Gue juga gak tahu ya apa itu di media doang atau gimana. Wah, pemain termahalnya MU loh itu. Iya sih ya. Back termahal dunia loh, masa dibuang? Gue dengar dibilang karena kan dia naik pangkat gitu. Rafa Rangnick jadi direktur ini. Apa sih? Olahraga sih Marto. Direktur teknik. Oh, teknik kan sih itu ya. Darren Fletcher kan sekarang. Ya. Oh, jadi gantiin dia ya? Fletcher kan sekarang tuh direktur teknik tapi adanya di bench terus kan. Iya, Orang bingung. Iya, ternyata pas gue baca-baca ternyata dia di Dirtek ya. Iya. Direktur teknik dia.
Oh gitu, dia bakalan gantiin Rafnik ya. Jadi kayak buat sistemnya si MU dia bikin lah nanti. Iya, ya semoga aja ya. Ya tapi penunjukan Rafnik di pertengahan musim, padahal si Scholes kan juga bilang ya, ya sih ngapain sih MU sebenarnya di tengah musim ini ngerekrut pelatih kayak macam Rafnik gitu, bukannya pelatih top kelas dunia. Ya siapa yang mau ngebuang pelatih? Nggak mau. Siapa? Tapi masalahnya Rangnick itu emang bukan pelatih instan, soalnya dia pelatih jangka panjang kan. Iya benar. Taktiknya dia tuh susah banget diterapkan. Lihat aja kayak pemain MU jalan gitu kan, nggak mau lari. Emang pressing padahal dia godfather of counter pressing. Iya, kan? bapaknya bikin pressing kan dia. Katanya Tuchel dulu belajar dari dia, Jurgen Klopp juga belajar dari dia. Tapi ya memang harus proses sih ya, nggak bisa cepet. Waktu Jurgen Klopp datang ke Liverpool, dia bawa gegen pressing aja. Waktu latihan musim pertama itu katanya hampir tidak ada yang bisa ngikutin porsi latihannya dia dan dikritik karena capek gitu. Soalnya harus nge-pressing, kita nggak pegang bola pressing. Iya, memang harus sabar sih ya. Makanya itu. Jadi kalau pemain MU nih, apalagi ada Ronaldo kan, yang kalau nyerang nggak mau udah balik, udah tua men. Udah berumur, disuruh pressing mungkin ya males juga. Iya, udah males juga kalau kita lihat ya. Ya semoga aja ya penunjukan pelatih ini. Fans juga harus sabar sih. Iya harus sabar. Nggak bisa instan kayak musim depan ya udahlah kita ya kalau bisa dapat gelar ya alhamdulillah, kalau nggak ya udahlah, ini proses untuk membentuk tim sih menurut gua. Apalagi dengan pelatih baru dan Dirtek yang baru gitu kan. Nah kita nantikan aja nih minggu depan katanya ya gosipnya kan. Akhir April katanya. Katanya minggu depan ya? Maret. Ya? Akhir Maret. Kalau gitu kita lihat jadi saja. Jadi kayak 31 mungkin. Ya. Jadi nih minggu depan Rangnick masih ada, udah diumumin pelatih berikutnya. Gimana ya? Oh tapi bagus juga ya. Maksud gua diumumin lebih cepet supaya nanti untuk kebijakan transfernya lebih ini sih, lebih apa sih kayak mendetail gitu. Ya lebih apa persiapannya lebih awal panjang, ya, lebih panjang persiapannya. Dibandingkan kemarin tiba-tiba Ronaldo lah ke situ kayak nggak siap aja gitu ya. Ronaldo cuma udah mau penutupan tiba-tiba Ronaldo datang. Iya, sebenarnya nggak siap juga kalau kita lihat Juve pun kalau kita lihat sekarang kayak nggak siap tuh. Kan si Cielini juga pernah bilang, lu kalau misalnya mau cabut dari kemarin kayak bilang kayak jangan sekarang. Jangan mendadak. Iya, kebijakan transfer jadi bingung kan, apalagi kemarin tengah musim incar Vlahovic gitu-gitu yang ya nggak lama juga turun lah. Tapi Vlahovic sejauh ini sih masih bagus. Masih bagus. Cuma dia nggak bisa bawa Marnanya menang lawan Villarreal, cuma lari-lari doang. Iya. Udah kalau gitu ya. Oke. Segitu aja kita tunggu aja ya kabar baiknya nih. Baiknya ya minggu depan. Siapa tahu mungkin minggu depan kita bawain berita itu. Iya kan? Banget. Pelatih baru MU. Pelatih baru MU siapa kira-kira? Ya udah kalau gitu. Sampai jumpa ini aja ya. Sampai jumpa minggu depan, gue Fahri Mahardan dan gue Geral. Sampai jumpa. Ulang lagi ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.